warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fitriadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Multikultural dan teman-teman yang berbahagia. Jadi di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami dan kami beranggotakan saya Isa Firna Madela sebagai moderator dan pemateri dan rekan saya Rahma Aulia Putri dengan NPM 2213053123 sebagai pemateri. Jadi materi yang akan kita bahas adalah konsep pendekatan dalam pendidikan multikultural. Masalah pendidikan multikultural akan disampaikan oleh Rahma. Jadi masalah pendidikan multikultural akhir-akhir ini terjadi banyak kejadian sosial yang mengusik hati, dan di satu sisi ada kasus dugaan penistaan agama, demo besar-besaran, dan berbagai kasus sosial lain. Di sisi lain ada akar kebangsaan yang mengingatkan NKRI sebagai bangsa yang majemuk, beragam, tetapi bisa hidup rukun. Keragaman merupakan sebuah keniscayaan yang tak terelakkan dalam masyarakat. Melupakan keragaman dalam pendidikan merupakan celah tak terperhatikan yang membawa masalah sosial. Maka pendidikan multikultural menjadi celah penting yang membawa pendewasaan dialogis, bukan hanya masing-masing pribadi tetapi seluruh masyarakat itu sendiri. Tantangan pendidikan multikultural. Indonesia merupakan bangsa dengan aneka suku, agama, golongan, ras, kelas sosial, dan sebagainya. Singkatnya, multikultural sebagaimana Amerika, Australia, Inggris, dan negara maju lainnya, walaupun tersusun atas berbagai keragaman, masing-masing bangsa mempunyai latar belakang atau alasan historis dalam mengembangkan pendidikan multikultural. Latar belakang ini pun memberikan warna bagaimana pendidikan multikultural dilaksanakan. Pendidikan multikultural adalah sebuah konsep pendidikan yang bertujuan untuk mengakui, menghormati, dan mengintegrasikan keanekaragaman budaya, agama, etnis, dan identitas sosial dalam masyarakat yang beragam. Pertama, 1. Apresiasi terhadap pluralitas budaya. 2. Hormat dan pengakuan hak asasi manusia. 3. Mengembangkan tanggung jawab masyarakat dunia. 4. Menumbuhkan kesadaran diri dan budaya masyarakat. 5. Menciptakan lingkungan inklusif. 6. Memahami hak asasi manusia dan kesetaraan global. Pendidikan multikultural sebagai gerakan reformasi pendidikan. Sampai saat ini pendidikan multikultural memang masih sebatas wacana. Oleh karenanya, praktek pendidikan multikultural di Indonesia dapat dilaksanakan secara fleksibel dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar multikultural. Apapun dan bagaimanapun bentuk dan model pendidikan multikultural mestinya tidak dapat lepas dari tujuan umum pendidikan multikultural, yaitu 1. Mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang proses menciptakan sistem dan menyediakan pelayanan pendidikan yang setara. 2. Menghubungkan kurikulum dengan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, budaya sekolah, dan konteks lingkungan sekolah guna membangun suatu visi, yaitu lingkungan sekolah yang setara. Next. Pendidikan multikultural berkembang menjadi sebuah gerakan dalam dunia pendidikan sebagai respon terhadap keragaman sosial dan budaya yang semakin kompleks. Gerakan ini memiliki tujuan utama untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan setara bagi semua siswa tanpa memandang status sosial, ekonomi, gender, orientasi seksual, atau latar belakang etnis, ras, atau budaya. Yang pertama, latar belakang historis. Kedua, ada tujuan utama. Ketiga, latar belakang historis. Yang keempat, implementasi di Indonesia. Yang kelima, prinsip dasar. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rahma atas materinya. Jadi di sini
saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan multikultural sebagai proses. Keberagaman budaya, agama, etnik, dan pluralitas di dalam masyarakat belum dipahami secara memadai. Artinya, aneka pertimbangan tentang multi budaya belum masuk dalam penalaran anak didik dan pendidik. Alih-alih aneka penindakan kekerasan, agresivitas, penegasan terhadap orang lain, dan sebagainya. Insan mendalami kesulitan menerima, apalagi menghargai perbedaan pendapat, pandangan, serta pluralitas di dalam masyarakat dengan aneka keunikan budaya. Persoalan ini dijawab dengan pendidikan multikultural. Dengan kata lain, pendidikan yang mencakup pendidikan multikultural, yakni soal keanekaragaman, keterbukaan, pluralitas, kebudayaan, agama, perbedaan seksual, dan identitas pribadi manusia. Pada titik ini, pendidikan multikultural menjadi urgen. Keadaban kebangsaan akan tampak bila setiap pribadi semakin dewasa dalam upaya melestarikan pendidikan multikultural. Karena itu, pendekatan kepada manusia dan untuk mengatasi problem kemanusiaan tidak bisa lain kecuali dengan menggunakan pendekatan pendidikan multikultural. Next. Jadi kesimpulan pada materi ini, pendidikan multikultural sangat relevan dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan suku. Implementasi pendidikan multikultural berperan penting dalam membangun sikap toleransi dan inklusi sosial di masyarakat. Meskipun pendidikan multikultural masih menghadapi banyak tantangan di Indonesia seperti kurangnya pemahaman dan dukungan, perkembangan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan dialogis dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Pendidikan ini juga dilihat sebagai proses berkelanjutan yang mempersiapkan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat yang multikultural dan global. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan multikultural dapat berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Next. Baik, sesi diskusi dan tanya jawab akan dilakukan di kelas. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi